Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dunia yang terus berubah ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tentunya mempengaruhi kehidupan kita, baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Teknologi yang semakin maju, perubahan dalam nilai-nilai moral, dan pola hidup yang terus berkembang, membuat kita harus bijak dalam menjalani hidup. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hanya mengikuti arus zaman. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bukan berarti kita harus menarik diri dari masyarakat atau menolak perubahan, tetapi kita diundang untuk memiliki perspektif yang berbeda. Perspektif yang didasarkan pada kehendak Allah. Apa tantangan zaman kita hari-hari ini? Saat ini kita berada dalam sebuah dunia yang sangat terhubung melalui teknologi yang dapat memberikan banyak kemudahan, namun juga menantang integritas kita sebagai orang percaya. Misalnya di dunia maya, kita sering kali diperhadapkan pada konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Media sosial bisa menjadi tempat yang penuh perbandingan, kecemasan, atau bahkan kebencian. Namun, kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sebagaimana di dalam Matius 5 ayat 13-16. Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini? Dengan membiarkan Kristus memimpin hidup kita. Kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan? Apakah pilihan-pilihan saya mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus? Pembaharuan budi mengingatkan kita tentang proses yang terus-menerus, di mana ini bukan hanya tentang mengubah perilaku kita, tetapi tentang memperbarui pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Hanya dengan membenamkan diri di dalam Alkitab, kita bisa mengenal kehendak Allah dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat dalam setiap keputusan yang kita ambil. Di tengah dunia yang penuh kebingungannya, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memiliki standar yang lebih tinggi, yaitu standar Allah. Bukan mengikuti arus, tetapi mendengarkan dan taat kepada suara Tuhan yang memimpin kita melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak berubah. Di tengah dunia yang terus berubah ini,
Ajar kami untuk tetap teguh, berjalan dalam iman, dan setia pada prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan berikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita tidak hanya menerima keselamatan, tetapi juga panggilan untuk hidup sebagai saksinya di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.